Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini bersamaku. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau share info seputar CPNS untuk kawan-kawan yang lulusan pendidikan ya. Jadi alias kawan-kawan yang jurusan guru gitu ya. Mau guru SD, guru SMP ataupun guru mata pelajaran lainnya. Pokoknya kawan-kawan yang sarjana pendidikan. Nah, karena apa? Banyak juga yang komen ataupun nanya sama aku. Jadi Bang, yang untuk jurusan pendidikan apa nggak bisa daftar CPNS? Karena kan hanya bisa untuk kategori P3 doang. Nah, dan kategori P3 doang itu juga ada beberapa syarat yang mungkin kawan-kawan tidak terpenuhi, khususnya kawan-kawan yang fresh graduate. Itu otomatis nggak bisa ikut P3K. Nah, jadi sini aku bakal share kabar baik bagi kawan-kawan yang untuk lulusan pendidikan kan masih ada harapan untuk tes formasi CPNS di tahun 2021 ini. Ya, jadi sebelum kita mulai video ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke kawan-kawan kalian. Oke, let's see deh. Nah, oke ya. Jadi seperti gue bilang tadi, di sini aku bakal kasih kabar gembira buat kawan-kawan yang jurusan pendidikan, ya. Pendidikan apapun itulah. Pokoknya kalian yang berkuliah di jurusan pendidikan. Jadi di sini aku bakal kasih kabar gembira bahwasanya kalian masih bisa untuk daftar CPNS di tahun 2021 ini. Namun biasa posisinya bukan sebagai guru, tapi jurusan sebagai formasi jurusan lain gitu ya. Maksudnya kalian bukan nanti bisa lolos, kalian tidak menjadi guru, tapi kan berada mungkin seperti tenaga administrasi gitulah. Nah, kan nggak masalah kalau menurut aku ya. Karena apa? Yang penting kalian lolos menjadi abdi negara. Tapi kalau kalian memang passionnya ingin menjadi seorang pengajar, ya udah, mungkin kalian sudah bisa mencari lowongan ataupun mencari informasi sekolah mana yang membuka membuka lowongan untuk menjadi guru honorer gitu ya, atau guru non PNS. Nah, karena apa? Syarat P3K itu harus menjadi guru honorer, ataupun kan bisa juga ikut PPG atau profesi guru. Nah, itu juga bisa mengikuti untuk P3K, tapi tidak untuk di tahun ini. Ya, karena apa? Datanya sudah di cut off, alias sudah diambil dari Kementerian Pendidikan ataupun melalui Dapodik. Ya, jadi untuk kalian yang masih memiliki passion atau berharap untuk menjadi guru, harapan kalian hanya ada di P3K untuk tahun ini. Apakah tahun depan masih seperti itu atau enggak? Kita tunggu aja nanti. Nah, tapi untuk kawan-kawan yang ingin tes CPNS menggunakan ijazah kalian, ijazah guru kalian masih ada harapan. Ya, tapi sekali lagi gue bilang, kemungkinan besar tidak untuk menjadi guru. Ya, bisa jadi menjadi tenaga administrasi ataupun tenaga ahli lainnya, sebagainya gitu ya. Oke, jadi kita bisa cek sebenarnya ya di website SSCSN ini, yaitu kita bisa cek menggunakan layanan informasi ya di info lowongan. Nah, di sini kita bisa cek menggunakan tingkat pendidikan kita ya, S1, kemudian jurusannya apa gitu. Ya, misal pendidikan olahraga, kalian bisa menggunakan fitur ini. Nah, tapi selengkapnya kalian bisa cek video aku yang ini. Cara cek informasi lowongan, nanti linknya ada di deskripsi ya. Oke. Namun cara ini mungkin agak memakan waktu. Nah, di sini aku udah ngerangkum ya. Aku mendapatkan informasinya dari CPNS ID ya. Jadi udah kurangkum. Jadi kalian bisa follow Instagramnya di link di deskripsi ya. Jadi kita gas. Oke ya. Jadi seperti di awal video, ini dia aku bakal bahas formasi CPNS jurusan pendidikan ya. Sekali lagi, formasi CPNS, bukan formasi P3K guru ya. Sekali lagi, karena apa? Kalau CPNS otomatis kalian tidak bakal ditempatkan sebagai guru di sini, walaupun pendidikan kalian jurusan pendidikan gitu ya. Oke, jadi sekali lagi nih, tanpa harus terdaftar di Dapodik, alias kalian bisa daftar yang tidak menjadi guru honorer ataupun kalian yang masih fresh graduate, kalian bisa daftar. Oke, langsung aja kita. Nah, seperti gue bilang tadi ya, kriteria untuk yang bisa mengikuti P3K guru, yaitu yang pertama, guru tenaga honorer kategori 2 atau THK 2. Kemudian guru honorer negeri
Maksudnya guru honorer yang ada di sekolah negeri, baik itu di SD ataupun di SMA sederajat. Kemudian guru honorer swasta, ya. Nah, untuk guru honorer negeri dan guru honorer swasta ini, dengan catatan kalian harus sudah terdaftar di Dapodik, ya. Jadi buat kawan-kawan yang ada di sekolah Kementerian Agama, tidak menggunakan Dapodik, tapi menggunakan aplikasi Simpatika. Nah, dan itu yang bisa mendaftar yaitu guru kategori 2 atau guru THK 2, ya. Jadi untuk guru honorer negeri dan guru honorer swasta ini khusus untuk kawan-kawan yang di bawah Kementerian Pendidikan atau di Dinas Pendidikan, ya, yang terdaftar di Dapodik. Jadi kalau misalnya kalian guru honorer tapi kalian tidak terdaftar di Dapodik juga nggak bisa daftar. Kecuali ya kalian bisa menggunakan sertifikat PPG atau kalian yang lulusan pendidikan profesi guru. Kalian bisa daftar walaupun kalian bukan guru honorer, ya. Jadi 4 kriteria inilah yang bisa mengikuti P3K guru. Nah, sedangkan untuk kalian yang tidak sesuai kriteria ini atau tidak dari 4 ini, kalian masih ada harapan namun bukan sebagai P3K guru tapi sebagai CPNS. Nah, jadi langsung aja kita ke instansi ataupun pemerintah daerah mana yang membuka lowongan CPNS khusus untuk pendidikan guru. Jadi langsung kita gas. Oke, jadi ini dia ya. Jadi sini aku ambil dari CPNS Indonesia. Kalian bisa follow Instagramnya, ini ya, @CPNS Indonesia, atau di websitenya di cpns.id. Ya, nanti linknya aku kasih di deskripsi. Oke. Jadi di sini kalau yang awal ya, di slide awal ini dari instansi ataupun kementerian, ya. Jadi sini kita bahas dulu di slide pertama ya. Yang pertama itu Bappenas atau Badan Perencanaan Nasional, ya. Jadi sini ada 2 untuk kawan-kawan yang jurusan pendidikan. Itu pertama S1 Pendidikan Sastra Inggris, ya. Ini bisa jadi P3K, ya, P3K. Kemudian S1 Ilmu Pendidikan juga bisa mendaftar di Bappenas. Oke. Kemudian di BIN, Badan Intelijen Negara. Di sini S1 Pendidikan Biologi, kalian bisa apply. Kemudian S1 Pendidikan IPS. Kemudian S1 Pendidikan Matematika. Nah, kalian bisa daftar di BIN. Nah, namun otomatis kalian juga akan bersaing secara nasional karena ini kementerian. Oke, kemudian BKKBN, ya. Di sini membuka untuk S1 PAUD, ya. Ini ada di 7 daerah BKKBN-nya. Kemudian D4 Ilmu Pendidikan Lingkungan, ya. Di sini juga ada untuk P3K-nya. Kemudian D3 dan D4 Ilmu Pendidikan BK. Ini juga ada untuk P3K-nya. Kemudian D3 Ilmu PAUD juga ada P3K-nya. Kemudian D3 Pendidikan Agama. Ini untuk di BKKBN. Oke, kemudian di instansi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Itu S1 Pendidikan. Nah, untuk S1 Pendidikan ini juga aku kurang familiar, apakah maksudnya S1 Pendidikan semua jurusan ataukah memang ada S1 Pendidikan khusus. Yang setahu aku ya, sepengetahuan aku, artinya ini S1 Pendidikan apapun bisa apply. Namun usahakan kalian cari dulu ya S1 yang memang khusus jurusan kalian, sorry. Nah, tapi kalau misalnya udah nggak ada sesuai jurusan kalian, ya udah kalian apply aja di S1 Pendidikan ini, ya. Oke, kemudian di Kemenhub atau Kementerian Perhubungan. Di sini ada buka 3 untuk kawan-kawan jurusan pendidikan. Yang pertama, S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Kedua, Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi kawan-kawan yang jurusan bahasa Inggris kalian bisa daftar di sini. Kemudian kawan-kawan yang jurusan olahraga, kalian juga bisa apply di Kemenhub ini. Oke, kemudian kita lanjut ke Kementerian Perindustrian. Ya, di sini termasuk yang banyak juga ya, yaitu S1 Bahasa Inggris, kemudian Pendidikan Fisika, kemudian Pendidikan Kimia, kemudian Pendidikan Teknik Mekatronika, kemudian S1 Pendidikan Teknik Elektronika. Dan yang terakhir S1 Manajemen Pendidikan. Kalian juga bisa apply di Kementerian Perindustrian. Oke, selanjutnya kita ke Kementerian Pertanian. Di sini ada 2, yaitu S1 Pendidikan Bahasa Inggris, kemudian S1 Pendidikan Matematika. Nah, juga bisa apply. Jadi untuk kawan-kawan yang jurusan matematika, kalian ada 2 opsi di sini ya. Satu di BIN, satu lagi di Kementerian Pertanian. Oke, kemudian Kominfo, yaitu S1 Teknologi Pendidikan, kemudian S1 Administrasi Pendidikan, dan yang terakhir S1 Pendidikan Tata Rias.
ya. Dan yang terakhir di instansi yaitu di Lemhanas. Oke, di Lemhanas sendiri ada satu yaitu S1 Pendidikan Ekonomi, kemudian S1 Administrasi Pendidikan, kemudian S1 Manajemen Pendidikan, dan S1 Teknologi Pendidikan, serta S1 Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Nah, jadi ini yang skalanya instansi ataupun kementerian, otomatis kalian saingannya yaitu nasional. Oke, nggak ada masalah. Kembali lagi, tergantung rezeki kalian dan usaha kalian dan juga doa kalian, gitu ya. Jadi buat kawan-kawan yang sesuai dengan jurusan ini, kalian bisa apply. Nah, kalau misalnya nggak ada, kita lanjut ke slide selanjutnya, oke ya. Oke, di slide kedua nih di pemerintah daerah, ya, maupun di kabupaten ataupun di provinsi. Oke, jadi di sini kita lanjut ke awal yaitu Pemprov atau pemerintah provinsi Jawa Timur. Di sini bisa daftar untuk kawan-kawan pendidikan jasmani, kemudian pendidikan olahraga kesehatan, kemudian pendidikan olahraga, dan juga pendidikan kepelatihan olahraga. Nah, ini kurang lebih yang 4 ini jurusan olahraga lah pada umumnya. Tapi kalian harus sesuaikan dengan ijazah kalian, jangan sampai salah, gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut S1 Pendidikan Tata Busana, kemudian Pendidikan Teknik Bangunan, kemudian Pendidikan Tata Rias, dan Pendidikan Teknik. Nah, kalau kalian sesuai, kalian apply di Pemprov Jawa Timur. Nah, kemudian kita lanjut ke Kabupaten Pidi. Nah, Kabupaten Pidi ini adanya di Provinsi Aceh. Ya, jadi buat kawan-kawan yang ada di Provinsi Aceh, namun kalian tidak bisa ikut P3K guru, kalian masih bisa apply di Kabupaten Pidi yang ada di Provinsi Aceh. Nah, untuk Provinsi Aceh sendiri, sini ada 3 ya, yaitu Kabupaten Pidi, kemudian Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Gayo Luas. Nah, 3 kabupaten ini berada di Provinsi Aceh. Oke ya. Jadi kurang lebih kalau di Kabupaten Pidi, yaitu S1 Pendidikan Sejarah, kemudian Pendidikan Seni Budaya, kemudian S1 PAUD, kemudian S1 Administrasi Pendidikan, kemudian S1 Manajemen Pendidikan, dan yang terakhir Pendidikan Administrasi Perkantoran. Nah, jadi buat kawan-kawan yang sesuai dengan jurusan yang di sini, kalian bisa apply di Kabupaten Pidi. Ya, sekali lagi ini ada di Provinsi Aceh. Oke, kita lanjut. Yang ketiga yaitu Kabupaten Aceh Selatan. Hanya ada 3, yaitu S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Tata Boga, ya, kemudian Pendidikan Tata Busana, dan Pendidikan Tata Rias. Kemudian kita lanjut ke Kabupaten Gayo Luas. Nah, ini juga ada di Provinsi Aceh. Yang satu S1 Pendidikan Olahraga, dan yang kedua S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Oke ya. Kita lanjut kemudian ke Kota Denpasar. Ini adanya di Bali ya. Yaitu cuma satu, yaitu S1 Teknologi Pendidikan. Oke ya. Oke, kita lanjut yaitu kemudian Kabupaten Serang. Ini di Banten ya, Provinsi Banten. Oke, yaitu hanya ada 2, yaitu pendidikan luar biasa, luar sekolah, kemudian S1 PAUD. Oke, lanjut kita ke Pemprov DKI Jakarta. Hanya 1, yaitu S1 Administrasi Pendidikan. Lanjut Kabupaten Majalengka ya, ini Majalengka, Tasikmalaya, Bekasi, sama Garut. Ini kalau nggak salah di Provinsi Jawa Barat ya. Kalau salah kalian koreksi di bawah, maaf. Oke, jadi Kabupaten Majalengka hanya 1, yaitu pendidikan akuntansi ya, sedangkan di Tasikmalaya lumayan banyak ya. Yaitu pendidikan bisnis manajemen, kemudian pendidikan TIK, kemudian S1 pendidikan tata kecantikan, kemudian S1 pendidikan tata rias, dan yang terakhir S1 pendidikan tata busana. Oke, itu di Tasikmalaya. Sedangkan Kabupaten Bekasi cuma 1, yaitu D3 pendidikan akuntansi. Nah, jadi buat kawan-kawan yang S1 pendidikan akuntansi kan nggak bisa daftar, karena apa, di sini hanya minta D3 gitu ya. Oke, kita lanjut ke Garut, yaitu D4 dan S1 pendidikan teknik mesin. Jadi buat kawan-kawan yang D4 ataupun S1 pendidikan mesin, kalian bisa daftar ya. Kemudian S1 pendidikan tata boga, kemudian S1 pendidikan luar sekolah, dan terakhir S1 pendidikan teknik otomotif. Nah, ini yang ada di slide kedua ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, nah jadi kita lanjut Kabupaten Jepara ya. Kabupaten Jepara ada 4, yaitu S1 pendidikan teknik, kemudian pendidikan tata boga, kemudian pendidikan tata rias, dan yang terakhir pendidikan tata kecantikan. Nah, ini Kabupaten Jepara. Kemudian di Kabupaten Grobogan hanya 3, yaitu pendidikan tata rias, pendidikan tata kecantikan, dan pendidikan tata boga. Hampir sama dengan yang Kabupaten Jepara gitu ya. Oke, kemudian Pekalongan lumayan banyak ya, yaitu pendidikan teknik, kemudian pendidikan tata rias, kemudian pendidikan administrasi,
kemudian pendidikan perkantoran, kemudian pendidikan luar sekolah, dan terakhir S1 pendidikan. Nah, sekali lagi, mungkin kawan-kawan yang ngerti S1 pendidikan itu apa, bisa komen di bawah. Oke ya. Kita kemudian lanjut ke Trenggalek, yaitu cuma satu pendidikan luar sekolah. Oke, kemudian lanjut ke Kabupaten Blitar, cuma satu, yaitu S1 Administrasi Pendidikan atau Manajemen Pendidikan. Nah, jadi buat kawan-kawan yang jurusan Administrasi Pendidikan atau Manajemen Pendidikan, kalian bisa apply. Oke, lanjut Kabupaten Sidoarjo, cuma satu, yaitu S1 BK atau Bimbingan Konseling. Kalian bisa daftar di Kabupaten Sidoarjo. Ya. Kemudian Magetan, hampir juga sama dengan Jepara juga tadi ya. Itu didominasi dengan S1 Pendidikan Busana dan Pendidikan Tata Boga dan juga S1 PAUD. Ya. Kemudian Kota Malang, cuma satu, yaitu S1 Pendidikan Luar Sekolah. Kemudian Kota Kediri, cuma satu juga, yaitu S1 Pendidikan TIK. Ya, oke lanjut. Kabupaten Kayong Utara, yaitu S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga, cuma satu. Kemudian Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, ya cuma satu juga, S1 Pendidikan Mesin. Dan yang terakhir Provinsi Kalimantan Barat, ya hanya dua, yaitu S1 Pendidikan Olahraga dan S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, kita lanjut ke slide yang terakhir. Nah, ya kalau kita tengok di sini Brebes yang paling banyak nih. Oke, Brebes yang paling banyak. Oke, kita lanjut aja dari atas dulu ya. Itu Kabupaten Purwakarta. Hanya 3, yaitu Administrasi Pendidikan, Manajemen Pendidikan, dan yang terakhir Kurikulum Teknologi Pendidikan. Nah, sedangkan di Banyumas, ini untuk kawan-kawan yang D4 Pendidikan, kalian bisa apply. Ya, jadi D4 dan S1 Pendidikan, kalian bisa apply. Oke, kemudian Kabupaten Kendal, hanya satu, yaitu S1 Pendidikan. Kemudian Kabupaten Magelang, cuma 2, Teknologi Pendidikan dan Manajemen Pendidikan. Oke, kemudian Pemkot Tegal, 2, Pendidikan IPA dan Pendidikan BK. Oke, kemudian yang Brebes ya yang banyak nih. Jadi kalian bisa dengar nih baik-baik, yaitu S1 Pendidikan Sosiologi, Pendidikan Geografi, kemudian Pendidikan TIK, kemudian Pendidikan Tata Boga, kemudian Pendidikan Tata Busana, kemudian Pendidikan BK, kemudian Pendidikan Fisika, kemudian Pendidikan Biologi, Pendidikan IPA, S1 PPKN, dan yang terakhir S1 Pendidikan Matematika. Nah, ini banyak Brebes ya. Oke, lanjut kita ke Kabupaten Batang. Ada 4, yaitu S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, kemudian Pendidikan IPA, Pendidikan Matematika, dan Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, lanjut. Yang terakhir, kemudian S1 untuk di Cilacap, yaitu S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Oke, lanjut. Kabupaten Purbalingga, satu juga, yaitu S1 Pendidikan atau Kependidikan. Oke, lanjut ke Kebumen, ada 3, yaitu S1 PAUD, kemudian Pendidikan Matematika, dan S1 Pendidikan Akuntansi. Kemudian lanjut, Kabupaten Temanggung juga ada 2, yaitu S1 Pendidikan dan S1 Manajemen Pendidikan. Nah, yang terakhir Kabupaten Rembang. Nah, di Rembang ini ada 5, ya. Jadi S1 Pendidikan Seni Budaya, Pendidikan Seni Rupa, kemudian Pendidikan PKK, kemudian Pendidikan Tata Busana, dan yang terakhir Pendidikan Teknik Komputer. Nah, jadi buat kawan-kawan ya yang di luar domisili kabupaten ini mungkin bisa juga daftar ya, menggunakan kurang lebih syarat-syarat yang sudah ditentukan. Nah, untuk syarat-syarat sendiri kan bisa cek ya di pengumuman CPNS di setiap tiap kabupaten ataupun kota ataupun provinsi dan juga instansi dan kementerian masing-masing itu. Bagaimana caranya? Yaitu sebagai berikut. Nah, jadi cara untuk cek pengumuman selengkapnya kalian bisa menggunakan SCSN ini juga, yaitu di bagian daftar instansi muka pendaftaran. Jadi kalian klik aja di sini, jebret. Nah, kalian tinggal ketik aja di search-nya ini. Ya, misalkan tadi mau daftar di ini ya, Badan Intelijen Negara. Kita ketik aja intelijen, misalnya Intel gitu. Nah, Badan Intelijen Negara. Kalian buka aja link pengumumannya, jebret. Nanti dia bakal landing ke link pengumumannya. Jadi kan tinggal download aja pengumuman, formasi ataupun persyaratannya. Jadi kan nggak bingung lagi, ya. Oke, misalnya kalian ingin daftar di Pemda. Misal seperti tadi Gayo Luwes ya. Gayo Luwes. Kabupaten Gayo Luwes. Ah, ini dia. Kita pilih yang CPNS. Kita klik aja, jebret. Nah, ini pengumuman resminya. Nah, jadi kan bisa cek nanti pengumumannya di sini ya. Mau itu
persyaratannya ataupun juga formasinya ada. Jadi kita bisa menggunakan fitur dari SSCSN ini gitu ya. Nah, tapi jangan salah, di sini ada jenis pengadaannya. Kita pilih yang CPNS ya, karena apa? P3K guru kita tidak memenuhi syarat, makanya kita pilih yang CPNS. Nah, ini yang dari Kabupaten Gayo Lues gitu ya. Oke, jadi kurang lebih itu tadi caranya. Oke ya, jadi aku harapkan ya video ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian yang mungkin udah putus asa karena nggak ada harapan untuk bisa daftar P3K. Mungkin video ini bisa mengobati rasa penasaran kalian. Itu kalian masih bisa mendaftar, namun tidak sebagai guru kemungkinan besarnya gitu ya, karena ini informasinya CPNS. Ya, tapi tidaknya kalian masih bisa ada harapan untuk bisa mengikuti seleksi CPNS di tahun ini ya. Jadi kurang lebih itu dia tadi. Sekali lagi maaf kalau misalnya kurang jelas karena aku belum makan, jadi masih belum konsentrasi gitu ya. Ngomong masih belibet, maklum aja. Oke. Jadi sekali lagi kalian tombol subscribe-nya jangan lupa kalian tekan gitu ya. Semoga tembus menjadi 15.000 subscriber. Ya, dan semoga aku makin rajin untuk buat video. Nah, sedangkan kalian yang ingin mendaftar CPNS untuk Kemenkumham, ya mungkin kalian yang belum lulus kuliah, kalian bisa juga daftar CPNS Kemenkumham menggunakan JJ SNA Klan. Cara mendaftarnya ada di video ini. Ya, jadi kurang lebih itu tadi videonya. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.